Pemirsa, keluarga para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat melaporkan Ketua RT ke Bareskrim Mabes Polri. Abdul Pasren, Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pada 2016 silam, dilaporkan atas dugaan kesaksian palsu yang merugikan para terpidana. Dalam persidangan di tahun 2016, Pasren menyatakan kelima terdakwa yakni Eko Ramdan, Hadi Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak menginap di rumahnya pada malam kejadian. Kemudian keluarga terpidana dituduh memohon ke Ketua RT agar menyebutkan para terdakwa benar-benar menginap dan tidak berada di lokasi pembunuhan. Hal ini berbeda dengan kesaksian keluarga. Dengan dilaporkannya Abdul Pasren ke Bareskrim Polri, keluarga berharap ada titik terang dalam kasus Vina dan Eki yang telah bergulir selama 8 tahun. Mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersinggung di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa Kahfi anaknya bareng sama mereka, sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. Sementara keberadaan Ketua RT 02 RW 10 Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat hingga saat ini masih menjadi misteri. Kesaksian Abdul Pasren, Ketua RT pada tahun 2016 silam menyebabkan 8 orang menjadi terpidana atas kasus pembunuhan Eki dan Vina. Setelah pengakuan 2016 lalu, keberadaan Ketua RT Abdul Pasren hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Tetangga dan warga Kelurahan Karya Mulia hingga kini masih menuntut kesaksian terhadap Pasren untuk berbicara yang sebenar-benarnya. Lokasi rumah Pasren yang diduga menjadi tempat menginap pada saat pembunuhan Vina terjadi juga terlihat sepi tanpa adanya penghuni. Pada 27 Agustus 2016, Pasren mengaku tidak ada warga yang menginap di rumahnya. Padahal, menurut kesaksian terpidana, keluarga dan para saksi yang bersama dengan 5 terpidana mengatakan mereka berada di rumah Pasren untuk menginap. Sebelumnya, pada 25 Juni lalu, salah satu keluarga terpidana Supriyanto mendatangi Bareskrim untuk melaporkan Pasren atas dugaan kesaksian palsu. Pasren dilaporkan melanggar pasal 242 KUHP terkait pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sosok Ketua RT yang kini diburu karena dugaan perintangan penyidikan dan bagaimana kondisi di Mapolda Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan kami, sudah ada Cepi Kurnia di Mapolda Jawa Barat dan Agam Rizky yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Pertama kita ke Agam terlebih dahulu, silakan dengan laporan Anda. Dan juga pemirsa, memang keberadaan dari Ketua RT 2 RW 10 Kelurahan Karya Mulia masih menjadi misteri di mana sebenarnya Pak RT ini berada. Dan tepat di samping kami saat ini merupakan lokasi dari salah satu rumah Abdul Pasren, di mana menurut pengakuan dari sejumlah saksi dan juga terpidana ini, mereka menginap di lokasi rumah saat ini, namun berbanding terbalik dengan kesaksian dari Abdul Pasren yang mengungkapkan bahwasanya tidak adanya orang yang menginap pada saat kejadian. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait keberadaan Pak RT, saat ini kami sudah berada dengan salah satu warga, yaitu Ibu Dewi, untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Selamat siang, Ibu Dewi. Iya, selamat siang, Pak. Ibu boleh dijelasin kepada pemirsa yang ada di rumah, sejak kapan Pak RT Abdul Pasren ini meninggalkan rumahnya, Ibu? Semenjak ada kejadian ini langsung nggak tahu kemana perginya. Ibu, ini Pak Pasren ini pergi sendiri atau bersama keluarga bersamaan gitu, atau secara bergantian begitu? Ya, setahu saya mungkin satu keluarga juga, tapi yang lainnya bergantian gitu. Berarti bergantian, Ibu. Kalau keluarganya dari Pak Pasren ini keluar dari rumah ini sejak kapan, Bu? Siapanya, Pak? Dari keluarganya.
Anaknya atau itu pas 2 minggu sebelum itunya. Berarti tidak bebarengan dengan Pak Pasren juga? Tidak. Nah, Ibu mengenal sosok Pasren ini sebenarnya seperti apa sih, Bu? Ya yang setahu saya mah orangnya sih baik, sama tetangga tuh orangnya suka ngobrol gitu, nggak gimana-gimana orangnya. Dari sejumlah saksi nih, Bun, ini menyebutkan bahwasanya Pasren ini memberikan kesaksian palsu kepada tim kepolisian begitu. Dan harapan Ibu kepada Pasren ini seperti apa, Bu? Ya pengennya saya sih ya tolonglah Pak muncul, jangan kabur-kaburan terus gitu. Kalau emang kitanya benar nggak ngerasa salah itu, tolonglah beri kesaksian yang benar, jangan berbelit-belit gitu. Dah. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Ya, Windy dan juga pemirsa, memang dari kesaksian warga ini mereka berharap Pasren memberikan kesaksian yang sebenarnya begitu. Dan sebelumnya memang pada tanggal 25 Juni 2024 salah satu dari keluarga terpidana ini melaporkan Pasren ke Barreskrim Polri atas kesaksian palsu yang diberikannya pada tahun 2016 lalu. Dan tepat pada tanggal 25 Juni kemarin juga keluarga atau warga dari Kelurahan Karya Mulia ini juga menggelar doa bersama sekaligus dukungan terhadap Peggy Setiawan dan juga 7 terpidana lainnya untuk dibebaskan. Mereka juga sekaligus memberikan atau menandatangani petisi tepat di depan rumah Abdul Pasren, dan setelah itu mereka juga memberikan doa dan harapannya agar ke-8 terpidana ini segera dibebaskan. Untuk sementara demikian, Windy. Agam, seperti yang kita ketahui bahwa lokasi rumah Pasren ini sering digunakan sebagai lokasi untuk nongkrong ataupun berkumpul-kumpul di sana para anak muda menurut pengakuannya. Nah, ini bisa Anda mungkin perlihatkan kepada pemirsa seperti apa sebenarnya lokasi dari kediaman Pasren ini sendiri. Agam. Ya, baik Windy, saya akan mengajak Anda bersama pemirsa untuk mengetahui bagaimana tempat di mana para ke-7 terpidana ini menginap. Di sebelah kiri saya ini merupakan rumah dari anaknya Abdul Pasren yang sekaligus juga merupakan tempat menginapnya ke-5 terpidana ini. Mereka menginap menurut pengakuan dari keluarga dan juga saksi, menginap hingga pagi, dan bisa Anda lihat saat ini memang situasinya kosong, sudah tidak ada penghuni baik Abdul Pasren maupun keluarganya. Dan berdekatan dengan lokasi rumah dari anaknya Abdul Pasren ini, tepat di sampingnya ini juga merupakan lokasi dari rumahnya Abdul Pasren sendiri yang sama dengan rumah keluarganya. Ini sepi begitu, Windy. Dan tadi sempat kami juga menyapa warga sekitar untuk menanyakan bagaimana Pak Pasren ini meninggalkan rumahnya begitu. Karena memang dari pengakuan sejumlah warga, Abdul Pasren ini lebih dahulu meninggalkan lokasi rumahnya ketika kasus Vina ini mencuat ke publik. Dan tepat 5 hari yang lalu keluarganya ini menyusul untuk berpindah tempat. Namun dari seluruh warga yang kami tanyakan, mereka tidak ada yang mengetahui di mana lokasi baik itu dari Abdul Pasren maupun keluarganya untuk berpindah menuju ke tempat lain. Begitu, Windy. Baik, Agam Rizky, dan selanjutnya pemirsa kami akan mengajak Anda untuk mengetahui apakah ada agenda pemeriksaan seperti pemeriksaan saksi di Mapolda Jawa Barat. Salah satunya mungkin ada Liga Akbar yang dijadwalkan akan diperiksa di sana. Silakan, Cepi. Ya baik, Windy dan pemirsa tujuan, memang untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki ini memang sejauh ini terus bergulir untuk pemeriksaan. Memang sejak kemarin ada 2 orang yang dilakukan pemeriksaan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat, yaitu Pramudia, rekan dari terpidana yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup, dan Nur Kaisi yang merupakan ibu Teguh, yaitu Teguh merupakan rekan dari terpidana juga yang menjalani masa tahanan seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki sendiri. Memang keduanya ini diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat kemarin terkait dengan pasal 221 atau perintangan penyidikan terkait dengan kesaksian pada 2016 dalam kematian Vina dan Eki 8 tahun yang lalu. Memang Windy dan pemirsa TV One dapat kami informasikan kabar terbaru dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
telah memberikan keterangan bahwa berkas yang sebelumnya diberikan atau dilimpahkan pada Kejati Jawa Barat pada 20 Juni 2024 lalu, saat ini setelah dilakukan penelitian oleh tim jaksa peneliti memang disampaikan berkas perkara Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki dinyatakan belum lengkap, dan pihak Kejati juga telah menyurati penyidik Polda Jawa Barat melalui surat P18 bahwa agar berkas perkara Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki untuk dilengkapi. Memang sejauh ini berkas belum diserahkan, namun surat pemberitahuan untuk dilengkapi berkas tersebut sudah disampaikan oleh pihak Kejati. Dan saat ini juga hari ini keluarga dari Peggy Setiawan, yaitu ibunya dari Peggy Setiawan, bahkan ayahnya saat ini telah mengunjungi Peggy Setiawan yang didampingi kuasa hukum Peggy Setiawan ke Ditahti Mapolda Jawa Barat. Tadi ibu dari Peggy Setiawan sendiri memang membawa selain pakaian juga makanan kesukaan Peggy, yaitu orek tempe yang akan diberikan kepada Peggy Setiawan. Memang sejauh ini untuk pra-peradilan sendiri nanti akan digelar pada 1 Juli 2024, dan kesiapan dari Polda Jawa Barat memang beberapa hari kemarin telah mengatakan bahwa akan siap untuk pada 1 Juli 2024, meskipun sebelumnya pada sidang pertama pihak Polda Jawa Barat tidak datang karena alasan ada agenda lain yang sudah memang terjadwalkan. Sejauh ini memang Polda Jawa Barat juga telah melakukan pemeriksaan, kemarin juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa terpidana, yaitu tes psikologi terkait dengan kejadian pada 2016 silam. Begitu, Indi. Terima kasih CP Kurnia mengabarkan langsung dari Mapolda Jawa Barat, dan sebelumnya ada Agam Rizky yang melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.